Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan Cici TV. Halo, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia. Hari ini saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan karena ketemu sama satu sosok yang luar biasa. Namanya Pak Andi Guyanto. Halo Pak Andi. Hai. Saya panggil nama Andi aja ya. Yes, panggil nama Soalnya aja, kan Bu. beliau lebih muda dari saya. Yes. Tapi beliau adalah seseorang yang sudah luar biasa, sudah berhasil di Prudential. Andi, boleh nggak cerita siapa sih Andi ini, backgroundnya apa? Boleh nggak cerita sedikit? Oke, halo guys. Ya, kebetulan saya hari ini dapat kesempatan nih, dapat kunjungan yang luar biasa dari Ko Joni, dan saya ucapin terima kasih ya Ko, udah mampir ke tempat saya juga. Oke, tadi Koko nanya background saya siapa? Iya, Siapa betul. Andi Guyanto? Betul ya. Ya, sebenarnya Andi Guyanto ini Ko, awal join ya di Prudential. Oke. Saya sebenarnya adalah nasabah Prudential Ko. Oh, pertama kali Pertama jadi kali nasabah. jadi nasabah. Oke. Jadi kalau saya boleh kronologikan, saya jadi Mm-mm. nasabah itu di tahun 2004. 2004 sudah jadi nasabah. Nasabah Prudential. Oke. Ya, kebetulan kan saya baru merit 2003. Setahun kemudian berpikir lah ya, kok rasanya perlu nih asuransi Perlu buat asuransi. saya dan keluarga. Oke. Ya. Nah, tapi kalau ditawarin jadi agent loh, itu sebenarnya saya udah dari tahun 2002. Oh, oke. Ya. Cuma ya namanya anak muda ya kok ya, begitu ada tawaran jadi agen asuransi kan pasti say no dulu. Oh, Ya, oke. kenapa? Karena kita punya persepsi yang berbeda dulunya. Karena saya berpikir jadi agen asuransi itu sangat gak meyakinkan, ya, nggak mungkin bisa buat kita kaya. Jadi begitu ada tawaran jadi agen asuransi, ya saya bilang sorry, nggak pernah ada dalam kamus saya untuk jadi agen asuransi. Waktu itu apa? Sempat kerja atau punya usaha atau apa? Oke, well, saya tahun 2000 itu sudah punya bisnis sendiri kok, walaupun bukan Tahun bisnis. 2000 Tahun punya 2000 bisnis. saya- Waktu itu usia berapa? Tahun 2000 berarti saya 19 tahun yang lalu. Sekarang 40 potong 19 berarti masih 21 tahun. 21 sudah punya 21 usaha. tahun ya punya Oke. usaha, cuma bukan usaha yang besar-besar banget ya. Oke. Saya cuma jual nomor cantik sih dulu. Nomor Cantik. operator Ya, telepon. nomor operator telepon dulu saya Oke. jual yang namanya dari produknya Telkomsel ya. Hanya Telkomsel. Hanya Telkomsel. Oke. Terus berkembang lagi jual produknya Indosat juga. Nah, Oke. lambat tahun, akhirnya saya bisa punya toko sendiri. Oh, tokonya di mana waktu itu? Saya waktu itu buka toko di WTC kok. WTC Surabaya ya. Surabaya, Oke. betul. Nah, terus saya mulai berkembang lagi, bukan cuma hanya jual nomor cantik, tapi saya akhirnya juga jual grosir voucher. Karena dulu voucher kan Oh, masih yang isi zaman ulang. isi ulang yang zaman Oke. fisik, yang masih pakai scratch itu loh. Oke. Pernah Iya. ingat ya? Iya, iya, Nah, iya. saya berkembang di sana. Nah, some days waktu saya seiring dengan waktu ya, kan tadi kok nanya nih, kok bisa awalnya join di Prudential gimana? Iya. Padahal kan tadi saya bilang di tahun 2002 udah ditawarin ya toh, tapi tahun 2004 saya akhirnya cuma join jadi nasabah. Oh, Nah. karena ditawari nggak mau, terus kemudian ditawari jadi nasabah. Iya, Oke. betul. Nah, singkat cerita sejak saya ditawarin jadi nasabah, Mm-mm. akhir tahun 2004 saya join itu di tahun 2004 di pertengahan tahun tuh. Kalau nggak salah Oke. ingat ya, kurang lebih seperti itulah. Iya. Kurang lebih 5-6 bulan kemudian agent saya yaitu leader saya itu nyamperin saya lagi. Coba Oke. rekrut saya. Ngajak Ngajak lagi ngajak jadi lagi. agent. Oke. Ya, terus saya Mm-mm. bilang nggak mau ya. Mm-mm. Tahun depan dia datang lagi kok. Saya bilang nggak mau lagi. Jadi itu seorang agent yang gigih lah Ya, ya. gigi ya. Oke. Tahun 2006 datang lagi nih orang itu. Jadi tahun berapa tadi? 2004, 2005, 2006. 2006. Setahun sekali pasti datang. Setahun sekali pasti nongol orang itu. Oke. Ya, di tahun 2006 jujur ya gue ya. Saya waktu join itu juga sebenarnya dalam hati biar orang ini nggak datang lagi aja sih sebenarnya. Iya, iya, oke. Ya, singkat cerita jadi waktu saya join pun ya secara terpaksa lah ya. Jadi waktu saya tanda tangan itu ya maksudnya dalam hati aku habis tanda tangan pun nggak ada selesai kan nggak ada tugas juga aku harus omset berapa, yang penting aku tanda tangan ya udah selesai toh. Oke. Ujian aja ya udah tak ikutin ya nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Jadi pada saat itu saya berpikir saya join ini nggak dengan hati yang enak gitu. Oke. Sehingga akhirnya Terpaksa lah ya. terpaksa boleh Oke. dikatakan seperti itu. Heeh. Hingga akhirnya tahun 2006 kok omset saya hampir nggak ada. Oh. Ya karena terpaksa tadi kan. Iya. Jadi saya belum klik, bener-bener klik gitu Iya, loh. iya, oke. Oke. Nah, lambat laun kok. Setelah 2006, waktu itu 2006 walaupun terpaksa, tapi sebenarnya saya juga penasaran gitu. Karena melihat sosok leader saya itu tadi.
Saya kan melihat secara nyata juga bahwa perjalanan hidupnya beliau ini kan juga sebenarnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Karena saya sebenarnya Temen itu ya? temen. Saya temen lama sama dia dan dia juga pernah kerja bisnis di bidang yang sama seperti saya. Dan saya juga tahu dia memulai bisnis Prudential itu karena terpaksa juga karena dia bangkrut. Nah, seiring dengan waktu, setelah saya lihat berapa tahun sejak dia menjalankan bisnis Prudential, saya kok melihat gaya hidupnya udah berubah. Ada perubahan dalam hidupnya. Berapa tahun dia? Mungkin kurang lebih 4 tahunan lah ya. 4 tahun 4 sampai 5 tahun. Ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi artinya walaupun sangat frontal yes, ya? Jadi walaupun tadi saya bilang saya menandatangani secara terpaksa, tapi sebenarnya saya juga wondering. Kok orang ini kok bisa jadi seperti ini gitu. Ada kepo ya? Ya, boleh lah ya kalau bahasa viralnya sekarang kepo lah ya. Jadi saya wondering juga, wah, berarti sebenarnya ya penasaran juga sih, apa benar bisnis Prudential ini bisa bikin kita kaya. Nah, tapi pada saat itu juga saya bilang, rasanya walaupun bisa, cuma rasanya bukan jobnya saya banget nih. Bukan aku banget ya. Bukan aku banget gitu loh, karena saya dulu kan juga merasa saya sudah punya usaha ya kok ya. Terus kok saya harus mulai lagi dari nol untuk jadi agent, nah saya kan nggak banget gitu. Jadi masih ada egonya lah ya, boleh. Ego karena punya usaha sendiri ya, tadi. Betul. Sedangkan yang ngajak itu usahanya sempat bangkrut, tapi dia naik lagi kan sekarang. Tapi jadi daripada saya bingung, ya toh, akhirnya coba waktu saya nganggur ya kok ya, tidak ada pekerjaan di bisnis saya. Ya, saya coba menawarkan yang tadi sempat diajarkan ke saya. Oh, jadi meskipun cuma tanda tangan ya tetap ada proses ngajari. Ya, ada ngajari. Dan saya diajarin cuma 3 kali rasanya kalau saya nggak salah ingat ya. Dan pada saat diajarin, saya coba melakukan presentasi itu tadi. Ya paling gampang ya di lingkungan sekitar toko-toko saya. Ke teman-teman tetangga. Dan ternyata baru saya presentasi sekali, ternyata closing. Langsung mau. Padahal waktu itu saya presentasinya pun juga nggak lengkap. Mereka nggak tahu ya. Mereka tapi kan nggak tahu juga kan. Tapi karena presentasinya bagus, mereka akhirnya mau. Terus? Ya. Dan akhirnya saya berpikir, sebenarnya gampang ya, gitu loh. Tapi begitu saya sibuk lagi ya, saya lupa lagi dengan tugasnya Prudential loh. Ya karena di sini kan saya juga terus terang masih jalan lah ya. Sangat masih jalan kok. Karena waktu itu kan permintaan voucher visi itu kan masih bener-bener. Jadi Andi ibaratnya kayak grosirnya ya. Ya betul. Dan itu bukan cuma hanya toko, saya juga sempat ngembangin lagi sebuah perusahaan walaupun join sama teman saya. Kita waktu itu berpartner, saya juga jadi rekannya Telkomfleksi dulu. Ya, setelah kita jadi dealernya Telkomfleksi. Terus kita juga mengembangkan lagi sebuah perusahaan yang namanya multi operator. Multi operator itu ngisi pulsanya bukan pakai fisik scratch itu lagi. Tapi yang pakai SMS. Ya, pakai SMS. Langsung diisikan atau tinggal. Nah, cuma kita bikin satu server, operator-operator itu kita masukin ke server kita. Jadi ibaratnya sama kayak Koko hari ini mau beli pulsa mungkin lewat Topet atau lewat BCA. Nah, kita dulu seperti itu. Berarti Topet itu niru idenya Andi berarti ya? Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong lah ya. Namanya berkembang lah zaman itu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya kenapa kita join pertama kali. Tapi kenapa sih kok akhirnya Andi mutusin Prudential sebagai karir gitu loh? Setelah tadi ya kok seiring dengan waktu 2006 saya join, omset segitu-segitu aja. Tahun 2007 saya coba tantang diri saya. 2006 gabung? 2006 saya Juli gabung. Sampai Desember kan omset nggak seberapa banyak. Sedikit. Cuma waktu saya dikasih penjelasan bahwa sebenarnya karir di Prudential kan income-nya cukup besar. Dan waktu saya coba hitung, ya bener gitu loh. Persentasenya itu. Coba saya membuktikan bener apa enggak sih apa yang dijanjikan tadi. Nah, ternyata setelah saya merasa cukup benar, berarti saya tambah berani dong untuk fight ya. Kalau kita bisnis kan harus seperti itu ya, benar ya Pak Doni. Tahun 2007 saya coba tantang diri saya, bisa nggak dengan income-nya, paling nggak gini loh maksud saya, income saya di toko bisa nggak hampir menyamai. Karena kita udah tahu komisinya Prudential berapa persentasenya. Nah jadi sisa saya cari omsetnya, sisa dikali itu sama nggak dengan, paling nggak separuhnya lah. Jadi saya tantang diri saya. Asal income separuh gitu, mau lebih fokus lagi gitu. Enggak juga sih sebenarnya ya, cuma untuk nambah income aja sih sebenarnya.
Oke. Ya karena saya pikir kan bisnis dulu kan katanya nggak boleh ada supply income dari satu tok. Iya, Ya kan, iya. bener nggak? Nambah anak paling nggak kan nambah income lagi, kata Betul. seperti itu kan teorinya. Jadi sebenarnya dulu nggak pernah punya pikiran untuk bisa membangun bisnis Prudential. Saya jujur dulu cuma ya aku jualan, aku dapat komisi, aku jualan, aku dapat komisi. Gitu. Waktu 2006 income-nya berapa waktu itu dari Prudential? Oh kecil Bu, omset cuma masih 100 juta. 100 kurang lebih ya 30 juta per tahun. Nah, berarti ya cuma 2,5 juta sebulan. Emang 2,5 juta oke waktu itu? Nggak oke. Oh, nggak Sangat karena oke. dibandingkan dengan yang sudah ada. Oh iya, di toko ini nggak cukup sangat besar. Oh. Lebih besar. Itu paling ya sorry cuma 10%-nya. 10%. Jadi guys, kalau boleh saya simpulkan sedikit, semoga benar. 1 bulan kurang lebih waktu itu 2006 itu 25 juta. Itu udah angka gede loh guys. Dan di Prudential hanya 2,5 juta. 2,5 juta. Dan yang ngajak itu ada terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan, dia wonder, kenapa kok orang itu bisa begini? Dia awal mula hanya ngecek, betul enggak nih? Ya. Apakah betul atau enggak gitu ya. Terus kemudian setelah 2007 2008 tiba-tiba waktu itu mungkin keadaan juga ya Pak ya. Tapi walaupun keadaan pada saat itu belum terlalu hancur banget untuk dunia telekomunikasi. Cuma 2007 masih oke. 2007 oke, 2008 pun sebenarnya oke. Oke. Ya, cuma pada saat itu saya sudah melihat dulu telekomunikasi kan supply voucher ini kan semua dalam bentuk fisik. Ya. Nah, 2008 ini masa peralihan. Karena untuk mencetak voucher fisik ini kan costnya juga mahal, nggak murah. Makanya beralih ke elektronik. Okay. Nah, yang pada saat elektronik kita akhirnya saya merasa nih ya pada saat itu kok kita nggak mungkin bisa berkembang lagi. Pada saat itu saya berpikir. Oh, jiwa bisnisnya. Saya waktu itu saya gitu. menilai seperti itu dan juga saya akhirnya juga punya catatan contoh paling gampang waktu itu saya membuat sebuah catatan seperti ini. Tahun 2007 misal omset saya di toko misalnya satu bulan ya kok ya, misal 2 miliar, katakan seperti itu. Oke. Ya. Tahun 2007 2 miliar, oke margin saya katakan untung 2% deh. Oke. Berarti saya kan dapat 2 miliar kali 2%. Ya, itu masih 500 juta ya. Betul ya. Kurang lebih 400 jutaan kayak. Oke. Nah, singkat cerita di tahun 2008 margin ini yang namanya penjual ini kan bukan cuma hanya saya loh. Oke. Tahun depannya penjual-penjual lain akan muncul kan? Akan bergabung juga. Akan bergabung juga. Okay. Pada saat supply demand lebih banyak yang supply dibanding yang demand yang minta, berarti apa yang terjadi Bu? Profitnya diturunkan. Profitnya pasti saya turunkan. Okay. Karena kita pasti saingan harga. Nah, jadi saya berpikir untuk mendapatkan income yang sama seperti tahun 2007, berarti di tahun 2008 omset saya harus naik 2 kali lipat. Waktu itu susah. Enggak. Sebenarnya untuk naikin omset sih oke, nggak masalah tuh. Cuma yang jadi masalah adalah pada saat kita menaikkan omset, berarti saya harus menambah injek modal lagi. Dan modalnya nggak sedikit ya. Modalnya nggak sedikit kok, karena kita juga harus ngatur cash flow, kita harus ngatur stok juga. Ya kalau modalnya ada, kalau nggak ada terpaksa saya harus pinjam kredit lagi. Oke. Nah setelah saya hitung-hitung, saya melakukan action yang lebih masif di tahun 2008, tapi untuk mengejar sebenarnya income yang sama. Oke, dengan usaha harus 2 kali. Waktu saya juga harus 2 kali lipat, lebih ngoyo lagi kerjanya. Nah, jadi saya berpikir kalau 2008 seperti ini, apa tahun 2009 bisa lebih bagus lagi? Sedangkan yang jualan tambah banyak. Oke. Nah, terus waktu itu saya lihat Prudential. Oke. Saya kembali lagi, saya samperin leader saya, sesuatu yang ditawarkan dia, saya tanya sama dia waktu itu. Lu dapat penawaran ini, margin, ibaratnya kan komisi itu margin kita. Oke, pakai background pengusaha kemarin. Pengusaha. Saya tanya, marginmu ini tadi atau komisi ini tadi, friend? Dari kamu kan katanya udah 5 tahun join di sini. Dari awal kamu join sampai sekarang, sama apa beda? Nah ini jawabannya sama. Kan komisi tetap kan segitu. Oke, ya. Berarti omset, katakan komisi kita berapa persen gitu ya, katakan seperti itu ya. Sisa dikali omset kan. Besok tahun saya omset kali komisi itu kan berarti sama. Betul. Walaupun agent tambah banyak, tetap komisi segitu loh. Betul. Bener ya? Nah itu saya berpikir simpel seperti itu aja sih. Oke. Saya nggak ngomong dulu berpikir bisnisnya mau saya kembangin gimana.
Oh, jadi ini compare ya? Jadi saya sama compare yang- dulu. Oke, ya. Nah, jadi awal ceritanya akhirnya, wah ini rasanya sih harus diperjuangkan habis-habisan nih. Oke. Nah, setelah itu juga sama leader saya, dia briefing saya juga, ini sebenarnya lu pikir oke lah, kalau lu cara pikirmu seperti itu bagus, ya. Tapi sebenarnya lu sadar nggak, bisnis Prudential bukan cuma hanya lu jualan sendiri. Baru saya dijelaskan mengenai operating kok. Oh, Berarti apa sebenarnya itu operating? Operating tadi yang waktu pikiran agent ya, saya simpel sih kalau saya sebenarnya juga nggak ngerti apa operating, ya pusing lah dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Oke. Cuma saya waktu itu menangkap, oh sebenarnya operating itu saya disuruh buka cabang sebanyak-banyaknya tanpa pakai modal. Oh, oke. Saya mengedukasi orang. Kan selama ini waktu tadi saya omset disuruh naik kok. Omset saya disuruh naikin, berarti saya harus mengedukasi karyawan baru tuh. Betul. Bener, tapi Bukan. supervisinya tetap saya teruskan yang mulai baru. Betul, betul. Nah, leader saya ngomong, di sini kamu juga edukasi orang, ilmu kamu ajarin ke dia jualan, dia dapat komisinya dia, terus dari persentase dari komisinya dia, kamu juga dapat bagian. Oh, oke. Berarti saya mikir, oh berarti kalau ini simple, saya cari aja agent sebanyak-banyaknya untuk bisa nyiptakan faktor kalinya saya. Kan selama ini saya juga dituntut, ya kita ngomong bisnis kan omset sama dengan kali profit berapa, gitu loh. Nah dengan banyaknya agent, berarti kan omset saya semakin besar. Sisa dikali, marginnya saya berapa. Waktu itu ngajak berapa agent awal bergabung? Simple kok ya waktu itu, namanya kita agent baru. Saya cuma berusaha cari semaksimal mungkin, tapi dapatnya cuma 4. 4. Dan 4 itu jalan semua. Hari ini dari 4 itu cuma nyantol 1. Jadi terjadi proses Ya, yang cuma jangan dilupakan satu hal Bu, dari 4 ini sebenarnya cikal bakal. Karena dia bisa ngajak lagi. Jadi walaupun dia memang dia nggak jodoh ya mungkin dengan bisnis ini, anggap dia hilang pun kita tetap berteman baik, tapi sebenarnya dia membawa agent-agent dia. bawa gerbong di Iya. bawahnya dia. Dan Ya. sampai sekarang masih nyantol semua. So guys, jangan pernah berpikir bahwa semua kerjaan itu mudah, tetapi pada saat seseorang itu bisa dilakukan, bisa melakukan, bisa melewati itu semua, maka bisa menjadi sangat besar seperti yang dimiliki kantornya Andi Grianto ini. Nah, apakah dulu sempat mikir kalau mau buka kantor? Gak ada kok sebenarnya. Jadi awal mula 2008 itu saya nggak ada. Saya awal naik mula UM. gabung untuk sekedar cuma buktiin Buktiin. uangnya betul. Uangnya Oke, betul. Oke. Setelah uangnya betul, saya merasa, oh, wah ini uang gede nih. Saya cari lagi nih. Oke. Nah, tahun 2008 setelah saya naik, oh saya harus buka jaringan saya. lagi. Pengembangan jaringan saya. Saya Oke. akhirnya dipromosikan tahun 2009. Waktu itu istilah kita masih unit manager ya. Naik ke unit manager 2009. 2009. Nah, singkat cerita, begitu saya sudah AM, saya merasa, wah rasanya tambah lama ini saya harus punya kantor sendiri juga. Itu tahun berapa mulai mikir mau punya kantor? Saya mulai mikir itu tahun 2010 akhir mulai. 2010. Kantornya di mana sih, Andi? Kantor United Iya. di Sutorojo Prima Utara 2 PDD 8. Sutorojo Prima Utara 2, 2 PDD 8. Papa Delta 8. PDD. PDD Papa Delta nomor 8. United Agency itu adalah sebuah kantor Prudential yang menggunakan sistem agency system. Jadi Anda kalau misalnya berhasil membina jaringan dan Anda bisa buka kantor sendiri seperti yang dimiliki sama Pak Andi Grianto ini. Kalau boleh tahu, sekarang apa sih yang sudah didapatkan setelah bergabung di Prudential? Yang sudah didapatin ya Pak ya. Wah kalau saya sebutin akhirnya nanti jadi seperti ini dah Bu. Sebetulnya bukan untuk, Ya, jadi gini untuk aja deh. sombong, tapi untuk Nggak gini aja, saya menginformasikan. boleh nggak apa-apa. Ya. Mungkin saya nggak sebutin objeknya dah kok ya, tapi saya boleh boleh sebutkan perbedaannya aja dah. Oke. Itu aja ya. Dulu waktu saya punya income di bisnis sebelumnya, ya saya berpikir mau beli aset itu harus berulang kali kok. Karena apa? Karena kenapa? Karena kan saya harus dari profit saya harus ambil lagi untuk injek sebagai dana modal saya. Oh, nambah modal. Nambah modal. Oke, yang di Apalagi kan tadi kita mengetahui margin turun. Oke. Margin turun untuk dapatkan income yang sama, berarti kan saya harus injek modal lagi. Betul. Berarti betul. saya mau beli aset itu hampir nggak akan pernah bisa terbeli. Iya, Ya. oke. Tapi di Prudential Bu, Oke. semua margin yang masuk, kan saya nggak pakai modal di sini.
bener ya. Mm-mm. Modalnya saya kan cuma ya paling kalau saya ikut seminar, Oke. bener ya, untuk ngisi ini ya, Nggak banyak lah ya, investasi ke atas ya, Oke. bener ya. Nah berarti kan sisa saya hitung aja dari margin tadi saya dapat keuntungan misalnya 100%, Mm-mm. berapa untuk biaya hidup saya, Mm-mm. sisanya kan saya bisa untuk belikan alokasi aset. Oke. Nah jadi kalau saya boleh bandingin loh, di dulu saya untuk beli aset hampir nggak bisa, Susah. susah karena saya harus injek dana terus untuk modal. Kalau yang sekarang bisa Sekarang beli aset. sekarang saya usahakan setiap tahun saya beli satu Oke, aset properti properti. Oke, jadi guys, ada hal yang baik yang kita perlu pelajari. Kalau kita punya income, kita harus tambah dalam bentuk aset yang mana aset itu akan meningkat. Jangan sampai kita beli aset, asetnya turun Turun. pada saat cicilan kita selesai. Ya cuma itu tergantung portfolio masing-masing lah ya. Ya Oke. mau di properti ya oke, lu mau simpan dalam bentuk emas ya oke, atau bentuk saham ya tergantung portfolio masing-masing Oke, aja. iya. Tapi ini yang saya bisa rasakan. Kalau dulu saya nggak bisa ngatur portfolio saya, Oke, karena portfolio saya masuk modal. setiap ada profit biaya hidup sisanya masuk modal. Oke. Simpan di bank, kalau nanti ada barang lagi ambil lagi, sikat lagi. Soalnya cepet-cepetan ya. Iya. Semakin punya kekuatan modal, semakin bisa Betul. beli. Kalau modalnya nggak ada, nggak bisa Bener. beli. Jadi dulu profit saya banyaknya jadi dalam bentuk cash flow akhirnya, Oke. untuk dana cadangan, Oke. untuk injek dalam bentuk modal nanti suatu saat gitu. Selain aset yang didapatkan, apa lagi? Selain tadi properti, Ini ya maksudnya ya ibaratnya kepuasan kayak ya. Oke, setelah saya tahun 2006, berarti ini hampir 13 tahun saya di Prudential. Ya saya merasa puas, saya bisa mengelola antara waktu saya dan dalam mengelola juga mencari income saya. Jadi ibaratnya kalau dulu kan saya ibaratnya gini loh, boleh saya ngomong, dulu saya yang dikejar oleh pekerjaan. Sudah nyemplung modal, ibaratnya masa saya nggak habis-habisan. tuh, Ya kan, contoh dulu, misalnya Lebaran aja kok, saya dulu nggak bisa kesana kemari, Lebaran loh. Karena waktu kita jual voucher kan dulu Lebaran kan banyak yang tutup, atau hari-hari tertentu kan banyak toko-toko tutup. Bener, saya buka. Nah, memang saya dapat profit, tapi kan waktu saya untuk liburan kan nggak ada. Tapi hari ini di Prudential saya bisa ngatur waktu libur saya, waktu untuk keluarga. Jadi lebih fleksibel time aja sih sebenarnya. Jadi ada kesempatan untuk Iya, jadi hidup itu kan harus imbang juga ya, bener ya Ko Joni ya. Iya. Jadi nggak bisa kita ngomong bahwa hidup itu cuma hanya untuk cari uang aja, ya nggak bisa. Tapi bagaimana sih kamu bisa menikmatin dari uang yang kamu peroleh, kamu bisa menikmatin hidup kamu. Jadi lebih imbang, lebih selaras aja sih. Emang kepuasan selain punya aset, punya atur waktu, apalagi kepuasan yang didapetin? Kepuasan yang dapetin ikut tadi, saya waktunya lebih freedom. Saya sama passive income tuh. Passive income. Ya, karena jadi sebenarnya kalau saya boleh kasih masukan juga nih ya, kalau kita udah join di sebuah bisnis asuransi, dan kalau kita masih levelnya gak wah-wah banget, yang biasa-biasa, berarti itu ada yang keliru dengan pola pikir kita. Ya, kenapa saya boleh katakan seperti itu? Karena sebenarnya kita join di bisnis Prudential, atau lagi dengan yang mengusung agensi sistem ini, bukan bukan sistem. Sebenarnya Anda lagi diajak menjadi partnernya oleh Prudential untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri. Nah, secara contohnya kita rekrut agent aja, ya toh. Agent produksi dia dapat komisi haknya dia. Dari seberapa komisinya dia, itu kan jadi haknya kita. Nah, itu bayangin like 1. Tapi like agentmu ada 10, ada 100. Berarti kan itu sudah secara nggak langsung kan ini seperti bisnis franchise kalau saya boleh bilang. Iya, betul. Anda punya skill, kita ajak partner Anda, kita ajarin Anda semua. Nah, itu sih kepuasan saya. Bisnis franchise. Betul. Tapi modalnya sangat kecil lah ya. Modalnya ya cuma modal ya mungkin waktu Anda sama komitmen Anda. Iya, betul. Nah, terus nanti begitu Anda sudah join, ya modal berikutnya ya paling ya Anda isi investasi ke atas, ikutin seminar-seminar. Dan itu harus ya? Harus, nggak bisa enggak kok. Yang namanya kita lagi mau belajar, namanya bisnis. Karena ada perkembangan seperti update terbaru. Voucher fisik harus berubah elektronik, dan di asuransi pun pasti ada kok. Namanya hidup itu adalah yang kita harus pahami bersama, perubahan itu pasti terjadi. Sekarang agennya ada berapa banyak?
kantor United Agency di Sutorejo Prima Utara 2 PDD 8 ya. Oke. Tercatat saya hitung kemarin 2 tahun yang lalu sih Bo ya, kebetulan 2 tahun lalu 2 tahun yang update-nya. lalu tercatat ya Bo ya, yang Oke. masuk aplikasi keagenan itu ada kurang lebih 700-an. Nah, 700 itu guys, kalau Anda sebagai pemilik kantor, mereka berproduksi, Anda juga bisa mendapatkan. Oleh karena itu guys, kita bukan sekedar jualan, kita bukan sekedar cuma mengembangkan tim, tetapi kita juga bisa membantu banyak orang. Yang semula orang-orang itu susah, nggak punya income, akhirnya mereka bisa punya income. Yang mereka nggak punya kendaraan, akhirnya punya kendaraan. Yang dulu nggak punya rumah, akhirnya bisa punya rumah, seperti kayak gitu. Terus kemudian Andi boleh nggak cerita gimana sih saran-saran untuk agent yang baru mau bergabung, agent yang sudah bergabung mungkin bisa kasih saran? Agent yang mau bergabung ya Bo ya? Ya, Bukan agent yang sudah bergabung tapi nggak jalan atau yang gimana? agent yang mau bergabung dulu aja. Oh, agent yang mau bergabung. Saran saya gini, teman-teman. Ya, kita nggak akan pernah tahu, mungkin gini loh. Ada agent yang berhasil juga di Prudential, tapi ada juga yang nggak berhasil di Prudential. Ya, Pasti seperti itu ya. ya, Nah, saran saya, Anda kan mungkin pada saat baru diajak nih oleh leader Anda, kan pasti Anda diomongin seperti ini loh enaknya di Prudential. ya. Betul ya? Tapi mungkin begitu Anda pulang, ketemu mungkin teman-teman Anda yang mungkin sudah pernah join tapi nggak maksimal jalannya. Nggak berhasil. Nah, pasti dia ngomong bisnis Prudential pasti susah ya toh. Nah, jadi kalau saya boleh kasih masukan kepada teman-teman, Anda kan bingung nih, satu sisi leader ngomong enak, Ya, satu sisi mungkin orang-orang di luar sana, bahkan mungkin orang-orang terdekat Anda ngomong ini bisnis gak menjanjikan sama sekali. ya. Ya, itu juga terjadi di saya dulu sebenarnya. Nah, cuma saya dalam hati berpikir, satu ngomong enak, satu ngomong gak enak. Yang tahu ngerasain enak sama gak enak kan ya saya tuh nanti. Iya. Akhirnya apa? Saya bilang, ya coba deh, saya kasih waktu 6 bulan ini, saya coba gimana. Oh, jadi punya ngasih range 6 bulan dicoba Ya, betul atau enggak? dan Oke. terserah Anda mau bikin tantangan 6 bulan atau 1 tahun. Oke. Tapi 6 bulan bukan kita do nothing loh teman-teman ya. Bukan diem aja. Bukan diam aja, 6 bulan Anda harus training ya training. Oke. Anda harus meeting, ketemu leader ya tetap harus meeting. Oke. Ya anggap aja kan ini masa percobaan. Ya. Ya kita mau kerja aja sama orang kan masa percobaannya juga ada. Bener kan? Nah ini juga bisnis. Jadi daripada Anda bingung, coba dulu lah saya bilang teman-teman. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kalian nggak pernah mencobanya. Di 2006 apa emang udah yakin 100%? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Cuma untuk ngetes Ngetes betul doang enggak? tadi yang seperti saya Oke. bilang. Makanya tetapi dalam hati, oh saya lihat sosok ini kok berhasil. Dia ngomong enak, tapi Iya. saya tanya lagi, rasanya kok nggak menjanjikan. Kan saya bingung. Iya. Akhirnya saya bilang, coba dah, bener nggak sih komisi yang tadi diterangin sama dia? Mm-mm. Saya training, saya AJI gitu. Mm-mm. Nah, padahal tapi waktu saya dapat tadi closing pertama, Bu, itu kan closing pertama, enak. Sisanya ada yang nggak enak juga. Nah, tapi itulah proses. Oke. Ya namanya lu buka toko, buka usaha, masa rame terus. Masa langsung rapi? Iya, kan semua ada pasang Iya. surutnya. Iya. Gitu loh. Nanti adanya persaingan. Oh iya, pasti. adanya Emang buka kantor seperti kayak gini emang mudah, Andi? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi itu- kenapa kok lu akhirnya mutusin ya sudah buka kantor? Itu tantangannya, Bu. Karena kalau kita mau lebih besar lagi, berarti kita harus terima tantangan. Oke. Ya sebenarnya saya juga waktu kemarin kalau misalnya nggak buka kantor, stay juga di tempat kantor yang lama juga nggak masalah. Oke. Cuma saya merasa kalau saya saya nggak keluar, akhirnya saya zona nyaman. Oke. Ya toh. Dengan kayak gini harus mikir lagi. bagaimana Ya, kantor, ruko bagaimana beli berapa agent. M kemarin ya Ya. toh kan gimana untuk ngeluarin biayanya. Mm-mm. Tapi kalau kemarin saya stay aja di situ kan berarti saya nggak perlu beli kantor. Nggak mikir beli ruko, nggak ya. mikir untuk ya, Ya, kalau jadi sekarang bener. harus terus berpikir gitu ya. Ya jadi saran saya juga kedua teman-teman, jadi kalau Anda dikasih sebuah tantangan sama leader Anda, sebenarnya leader Anda itu juga mau kasih maksudnya untuk Anda bisa lebih berkembang lah, gitu aja. Kira-kira apa sih saran-sarannya buat agent atau mungkin kalau boleh cerita strateginya sampai akhirnya bisa seperti Andi Gayanto yang punya kantor United Agency? Saran saya satu, lakukan aja. Ya, pada saat lakukan nanti berproses, mau bagus, mau ada penolakan kek, mau ada apa kek, ya intinya Anda jalanin dulu aja semuanya.
Nah, karena saya yakin juga sebenarnya pada saat Anda memulai yang baru, ini semua pasti nggak gampang. Jadi yang perlu dilakukan ikuti belajar, Belajar, training. ikut, dan Anda patut bahagia satu, ini yang juga saya alami. Kalau dulu misalnya saya buka usaha ya, Bro ya, Mm-mm. saya ngalamin kegagalan, saya ngalamin sebuah masalah, Mm-mm. gak ada sebuah mentor yang bisa bantu saya. Saya Mm. belajar dari kesalahan saya sendiri. Oh, harus Di luar bisnis prudential, nyoba sendiri, ya toh. nyari jalan sendiri. Nyari jalan sendiri. Nggak ada yang Pola ngasih. patternnya nggak ada. Sedangkan kalau kita di prudential kan sebenarnya kita cuma ngikutin pola pattern yang sudah ada di kantor itu atau yang leader itu sudah kuasai. Mm-mm. Jadi sebenarnya bisnis prudential boleh saya katakan adalah ini cuma copy paste. Jadi niru apa yang dilakukan Betul. sama orang yang ngajak Yang kita. sudah melakukan terlebih dahulu. Iya. Karena saya yakin kan nggak mungkin lah kita Koko kan udah leader juga. Masa rekrut orang mau nyelakain orang itu kan ya nggak mungkin toh. Enggak. Pasti kita punya pikiran dia berkembang, kita ya happy toh. Betul. Karena kita dapat offering juga. Ya, ya. Dia juga kaya, kita juga happy. Betul. Bener kan? Mereka sukses dulu, Betul. baru kita juga. Jadi sukses. itulah bedanya. Kalau kita di sana sendirian, di luar sana, tapi di sini ada mentor atau leader Anda yang siap untuk Anda. Jadi guys, ada sisi positif yang kita bisa pelajari, bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Apa yang harus kita lakukan, kita ikut training, kita ikut saran-saran dari orang yang ngajak kita sehingga kita bisa berhasil. Dan ini salah satu sosok yang sudah berhasil punya kantor agent. Apa harapan kedepannya buat kantornya Ko Andi Guyanto ini? Ya harapan saya buat kantor ya untuk semua ya teman-teman, karena kita juga masih melihat pangsa pasar industri asuransi ini yang masih kecil banget. Ya saya cuma berharap makin banyak agent biar bisa lebih banyak juga membantu memberikan edukasi yang terbaik buat calon nasabahnya. Jadi sebenarnya pangsa pasarnya sangat luas. Sangat masih luas kok. Kita bandingin aja jumlah agent yang terdaftar hari ini cuma paling ya yang aktif paling cuma 250.000 agent. 250.000 agent, tapi itu hanya di Prudential aja ya. Prudential. Ya Oke. oke, tambah dengan industri-industri lain paling ya cuma 500.000 something. Oke. Nah, sedangkan calon nasabah jumlah penduduk kita aja berapa? 250 juta itu 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Anggaplah ya kita nggak usah hitung 250, 100 jutanya aja deh. Iya kan? Oke. Anggap yang produktif aja deh yang kita closing sama Oke. yang punya kemampuan. Berarti kan masih ada 100 juta dibandingkan dengan jumlah tenaga pemasaran. Nah, jadi itu harapan saya karena sebenarnya masih banyak pangsa pasar yang bisa dikelola. Jadi dari 100 juta anggap aja yang punya kemampuan beli 50 juta aja, ini ada potensi pasar yang besar sangat ya. besar. Oke guys, semoga sharing kita ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Ada satu hal sedikit ya, ini meskipun sedikit ada sedikit, terima kasih, nggak bernilai, tetapi dibandingkan dengan aset yang dimilikinya, tapi saya berterima kasih karena di sela-sela kesibukan beliau tetap mau cerita kepada kita, dia mau sharing kepada kita bagaimana cara kita